Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nimatul Hasanah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 3 NIM 070401200067. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Arabiyah lil Falasifah 2 dengan dosen pengampu Bapak Syaifullah Yazid yang bertema Filsafat Islam Pemikiran Ibnu Sina. Yang pertama ada Khalifah Ibnu Sina, yaitu latar belakang Ibnu Sina. Kana Ibnu Sina filsuf wa alaman wa tayyiban wa kataban nasoton walada fil asyrid dahabi lil khadaratil islamiyah. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir pada zaman keemasan peradaban Islam. Fi dzalikal waqti tarjimil alamil maslamunal adidi min nasusil alamiyah minal Yunani wal wabalad versi wal Hindi. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Tamta tarjamatin nususil Yunani min waqti Aflato, teks Yunani dari zaman Plato. Ba'da dzalika wa hatta waqtil Aristo bisa kali makathfa wa tutawwirha bisa kali aktsara tuqaddiman min qabalil alama'il muslimin. Sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Ya tamat tangfidu hada tutawiru bisa kali asasi min qablil jama'atil allati tamata siyasiha biwasotil kindi. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Tadomana tatawirul alami fi hadhil waqti ariyadiyah wa allamal fulki wal jabbar wa allamal masathati wat tolab. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Fi zamanil al-dinastis Samayid fil mantikotil farosiyah asyarkiyah min kharasan wasalatil buyit fil jis'i Arabi min Iran wal Farasi. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persian wilayah Khurasan dan dinasti Buyid di bagian barat Iran dan Persian. Wa farotil manakhon daiman lil tutawirul alami wasakifi, memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Dan yang selanjutnya ada falsafah Ibnu Sina, yaitu filsafat Ibnu Sina. Wafaqon la Ibnu Sina, menurut Ibnu Sina, tanabi ar-ruhi minal aqli asyarul ladhi yumkinu itsbah jauharah bisalasata torik. Jiwa memancar dari akal ke-10 yang substansinya dapat dibuktikan melalui 3 cara. Wahya, yaitu awalan, pertama, indama yufakirul basyari fi anfusihim fi dalikal waqti, ketika manusia merenungkan dirinya pada waktu itu. Fa innahum ya'lamuna baui annahum kanu mawjudaini tawala hayatihim. Secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Tsaniyah, yang kedua, inda wajadal basori masakalati minal kholali tarkizi kullal natabahuhum ala maskalah fa innahu yash'aru fi dhalikal waqti bi annahu mutaharrara minal jasad lidhalika yajara'u alal qawli inni sa'af'alu dhalika dunil
as-sa'ura bi ay at-tabato bil jazad. Bila manusia menemukan suatu persoalan dengan menumpahkan segala perhatiannya terhadap persoalan tersebut, di saat itu ia merasa dirinya bebas dari raga, sehingga ia berani berkata bahwa saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat sedikit pun dengan raga. Al-basari thalathah qadaruna alal jam'il anshototil jasadiyah lil kanatil at-tali tatamaduni so'ibata fit ta'rifah alal hadhil anshototil badaniyah mimma yathabata anna ruhi muhtalifah alal annal jasadiyah. Ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Berikut adalah foto dari Ibnu Sina. Thoriqah Ibnu Sina arba'ata anwa'i minal iftiradati haula wujudul ruh. Ibnu Sina mengemukakan 4 macam dalil tentang adanya jiwa. Wahya, yaitu iftiradil alamin nafsi, dalil alam kejiwaan. Wa muslimati ana wa wuhadatil a'rodin nafsiyah, dalil aku dan kesatuan gejala kejiwaan. Waftarodil istimaririyah, dalil kelangsungan dan dalil orang terbang. Waftirohil wujudu an ashkhasi yaturuna ma'laqani min warruh fil hawa, dan dalil orang terbang atau orang tergantung di udara. Yuqasima Ibnu Sina ar-ruhi ila thalathati ajza hiya ruhi nabatiyah warruhi hayaniyah warruhi basyariyah. Ibnu Sina membagi jiwa kepada 3 bagian, yaitu jiwa tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa pada manusia. Wa fi qanla Ibnu Sina fa in tabi'atil insan tu'ati madi bisakalil kabiri alal tathaidi anwa'il arwahil thalathati aliyah. Menurut Ibnu Sina, sifat seseorang sangat bergantung pada pengaruh di antara 3 macam jiwa pada dirinya. Ida sayarot alaihi ruhi anabatil aul hayanah, jika jiwa tumbuh-tumbuhan atau binatang berkuasa pada dirinya. Fa in hadasyah khosi bi isbati hayawan, orang itu akan menyerupai binatang, tetapi jiwa manusia yang mempunyai pengaruh pada dirinya. Fa in hada asyahsi bisyabahi malaki wa yaqtirobi minal kamali, orang itu menyerupai malaikat dan dekat kepada kesempurnaan. Selanjutnya, disinilah peranan daya praktis yang berupaya mengontrol badan manusia sehingga hawa nafsu yang ada dalam badan tidak menjadi halangan bagi daya teoritis untuk membawa manusia kepada tingkatan yang lebih tinggi dalam usahanya mencapai kesempurnaan. Selanjutnya, menurut Ibnu Sina, jiwa manusia ialah merupakan satu unit tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan, timbul dan tercipta tiap kali ada badan dan sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.